Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan bahas bor murah lagi dari brand yang kalau saya lihat di marketplace online, brand ini sudah mulai banyak mengeluarkan lini power tool cordless-nya. Penasaran brand apa yang akan saya bahas kali ini? Ini dia, sebuah bor dari brand Sansi. Ini Sansi Tool ya. Untuk harganya ini saya beli 300 ribuan di marketplace online, yang pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah. Nah, kalau kalian penasaran apakah bor ini layak beli atau tidak, stay tune, kita intro dulu. Seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu. Untuk kemasan produknya koper plastik khas produk generic Cina ya. Di sini ada mereknya Sansi Tool. Untuk kualitasnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Oke, sekarang kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Nah, di sini ada berbagai macam aksesoris, ada mata bor, lalu ada bit obeng, ada kunci sok dan ada sub extension. Lalu dapat 2 buah baterai. Untuk tipe baterainya seperti ini ya, bukan LXT Makita, jadi berbeda dengan tipe LXT. Lalu di sini kita dapat wall charger produk generic Cina yang biasa kita temukan di produk-produk Cina lain. Lalu kita dapat extension lagi untuk bit obeng. Dan terakhir unit bornya. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kalau dari bentuknya sendiri sih ini model lama ya, mirip-mirip dengan Makita. Nanti kita akan lihat bagaimana performanya, apakah sama saja dengan produk-produk generic Cina pada umumnya atau ada yang lain. Dan di sini tidak ada kartu garansi ya teman-teman ya, tidak disertakan kartu garansi. Jadi kalau nanti kalian mau beli, tanyakan terlebih dahulu kepada penjual bagaimana garansinya, supaya tidak kecewa nanti ke belakangnya. Selanjutnya kita bahas build quality ya. Untuk aksesoris yang kita dapatkan pada paket pembeliannya ini untuk cadangan boleh lah. Tapi kalau dijadikan yang utama, saya kurang recommended ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita pakai terus-menerus akan cepat rusak. Lalu untuk chargerannya ini produk generic Cina pada umumnya, tidak usah kita bahas panjang lebar ya. Karena bentuk dan kualitasnya kurang lebih sama. Untuk speknya nanti kita akan uji. Lalu baterai. Nah, baterainya juga sama ya, seperti bahan material yang digunakan pada generic Cina umumnya. Tetapi di sini lebih rapi nih, lebih rapi, penempatan stikernya lebih proporsional ya. Lalu tidak ada yang renggang-renggang. Ya terlihat lebih berkelas ya, walaupun secara material sama saja dengan produk generic Cina pada umumnya. Nah, terakhir unit bornya. Ini yang menu utama kita nih. Kalau dari material bahan plastiknya sih, ya sama saja ya teman-teman ya. Ini saya berulang kali mengatakan sama saja ya, karena memang sama saja. Tidak ada bedanya dengan produk generic Cina dari merek-merek yang lain ya, seperti JLD ya, Melteng, kurang lebih sama teman-teman. Untuk karetnya juga lumayan lah. Lumayan sesuai dengan harganya. Untuk tingkat finishingnya juga ya boleh lah ya, tidak terlalu rapi, tetapi untuk harga 300 ribuan tidak mungkin kita komplain juga ya. Nah, yang paling saya suka dari bor ini adalah caknya. Caknya ini merek Sun-O ini ya. Sun-O ini sudah standar teman-teman, sudah standar yang digunakan NRT ya. Rata-rata menggunakan Sun-O. Untuk cengkeramannya saya rasa ini lumayan ya. Nanti kita akan coba apakah memang sesuai atau tidak. Biasanya Sun-O itu ya kalau dari produk generic Cina yang paling bagus cak itu mereknya Sun-O. Sekarang kita akan coba untuk part-part yang bisa digerakkan. Pertama cak ya. Caknya tidak ada goyang apakah center atau tidak. Ya, caknya center ya. Kalau dari penglihatan mata saya sih center, nggak ada masalah. Lalu untuk torsi selektor enak. Pemindahannya enak. Lalu mode selektor juga enak. Tidak ada masalah ya. Speed selektor yang biasa menjadi masalah pada brand-brand murah. Tidak ada nyangkut ya untuk speed selektornya ini, tetapi memang agak sedikit keras ya. Reversible. Tidak ada masalah. Triggernya responsif juga. Untuk harga 300 ribuan sih, build quality menurut saya sih oke. Selanjutnya untuk fitur, caknya ini masih penguncian 2 tangan ya. Jadi harus menggunakan 2 tangan untuk mengunci dan membuka. Lalu ada torsi selektor sampai dengan nomor 25 di sini. Ada mode selektor, ada 3 mode, menyekrup, mengebor biasa, dan mengebor dengan fitur hammer impact. Lalu ada 2 kecepatan, 1 dan 2. Ada reversible, forward and reverse, dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci triggernya. Ada LED light untuk menerangi. Ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita menekan, maka kecepatannya akan semakin kencang ya. Dan tidak ada fitur indikator baterai pada bor ini, tetapi nggak jadi masalah, kita dapat 2 baterai pada paket pembelian. Jadi kalau satunya habis, tinggal dicas, kita ganti baterai yang satunya.
Selanjutnya untuk spesifikasi, kita akan uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Oke, yang pertama kita akan lihat spek dari chargerannya ya. Sudah menyala berwarna hijau, untuk standby-nya di angka 0,9 watt. Langsung kita charge baterainya. Sudah menyala ya, warna merah. Ya, di sini kita hanya mendapatkan 7 watt ya. Biasanya kan chargeran produk generik Cina itu di angka 16 watt. Ini hanya 7 watt. Jadi bisa dibayangkan nih berapa lama untuk mengisi baterainya. Kita tunggu baterai sampai penuh. Yang satunya kita akan bongkar. Untuk baterainya ini sudah saya bongkar. Kurang lebih modulnya seperti ini ya. Nih bisa dilihat sendiri. Lalu di dalamnya ada mereknya ini. Untuk baterainya mereknya Hongli. Apa nih? Hongli ya. Dan di sini tidak tertera ya berapa mAh untuk baterainya ini. Tidak ada keterangan. Di sini juga nggak ada keterangannya nih berapa mAh ya. Ya tidak ada keterangan sama sekali teman-teman. Untuk bodyboardnya ini juga sudah saya bongkar ya. Motor yang digunakan adalah RS550. Ini mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Motornya adalah RS550. Oke, untuk baterai sudah terisi full ya teman-teman ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau. Dan untuk mengisi baterainya ini dari 0 sampai dengan full itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Jadi cukup lama ya dengan output yang dihasilkannya tadi 6,5 watt. Jadi wajar kalau lama sekali mengisi baterainya. Sekarang kita lihat berapa voltasenya ya. Kita lihat positif, negatif. Di angka nih ya. Di angka 20,6 watt. Jadi baterainya ini 20 volt, tetapi untuk kapasitasnya saya nggak tahu berapa ya teman-teman ya. Langsung saja kita uji RPM-nya, kita pasangkan dulu baterainya. Pertama kita uji di kecepatan nomor 1, modenya mode drilling ya. Di angka 443 RPM, kita ubah ke kecepatan nomor 2. Mantap ya, di angka 1668 RPM, hampir 1700. Dan kalau kita lihat spek tertulis, ini jauh melebihi spek tertulisnya ya. Ini nggak pede dia nih. Menuliskan maksimalnya di angka 1100, tetapi pada saat kita uji di angka 1600, mantap. Untuk caknya ini maksimal bisa menampung mata bor ukuran 10 mm. Selanjutnya kita ukur untuk beratnya ya. Ini berat include dengan baterainya ya. Di angka 1,1 kilo. Oke, untuk uji coba pertama di sini saya menggunakan mata bor kayu ukuran 10 mm. Di sini saya gunakan juga kecepatan nomor 1, modenya mode drilling, medianya kayu mahoni ya. Bismillah. Ya, bentar ya. Ini kayunya kurang ketat. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ya, untuk harga 300 ribuan tenaga seperti ini sudah oke ya menurut saya ya. Kita keluarkan. Oke, biar lebih yakin kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Ya, mantap ya, tenaganya sih oke menurut saya. Di rentang harga 300 ribu sih mantap sekali untuk tenaga seperti ini.
Selanjutnya saya akan coba mengebor besi. Ini besi dengan ketebalan 1 cm ya. Jadi ketebalannya nggak main-main ini. Kita akan coba menggunakan mata bor ukuran 5 mili, mata bor besi. Kemarin ada yang tanya ke saya, Bang, itu pakai pelumas apa? Saya pakai gemuk ya, pakai grease. Nah, seperti ini kurang lebih. Saya menggunakan kecepatan nomor 1, modenya mode drilling. Ya, besi dengan ketebalan 1 cm nggak ada masalah ya. Nih, bisa berlubang. Masalah yang biasa kita temui pada bor-bor murah yang ada fitur hammer impact-nya adalah cengkraman cak yang sering lepas apabila kita gunakan untuk mengebor media yang keras seperti paving block atau corn block ini. Nah, ini kita coba ya, apakah akan terjadi lepas-lepas lagi atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan mata bor ukuran 6 mm. Medianya corn block ya. Oke, saya ubah dulu ya kecepatannya menjadi kecepatan nomor 2. Kalau kecepatan nomor 1 tidak terasa pukulan hammer impact-nya. Kita cek, apakah lepas? Wah, enggak nih ya. Enggak lepas, teman-teman. 300 ribuan lebih worth it daripada yang kemarin 400 ribuan ya. Nah, kita coba lagi. Kita lanjutin ya sampai habis nih. Hey, 300 ribuan ya, 300 ribuan bisa mengebor media keras seperti ini. Caknya juga nggak lepas-lepas nih ya. Ini caknya masih erat ya teman-teman ya. Cengkraman cak yang masih erat. Ini lebih worth it daripada Nanway kemarin. Ini terus terang ya. Harga 300 ribuan bisa punya performa seperti ini. Nggak salah kalau dibeli nih ya. Sekarang kita ukur suhunya ya. 50 derajat. 45 pada baterai. Pada baterainya 51 derajat. Untuk suhu juga masih dalam batas normal ya. Selanjutnya kita akan coba memasang baut roofing pada media baja ringan, ketebalannya 0,75 ya. Di sini saya gunakan kecepatan nomor 1. Lupa.
Oh, mantap ya. Kita coba nomor 2 ya. Lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi, lebih enak lagi. Oke. Enak ya. Dengan bobotnya yang ringan, ini enak nih kalau diajak kerja di atap. Nah, itu tadi teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor dari Sansi ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan bor ini tadi, jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Untuk build quality, mau komplain bagaimana ya? Ya ini sudah sesuai dengan harganya, jadi ya tidak ada komplain sama sekali untuk build quality-nya. Fitur cuma tidak ada indikator baterai, tapi nggak masalah karena di paket pembelian kita dapat 2 baterai. Dan untuk harga segini, fitur yang diberikan saya rasa sih sudah oke. Dan semuanya bekerja dengan baik ya, tidak ada masalah dengan fitur-fitur yang ada pada board ini. Untuk speknya juga ya nggak ada komplain ya, speknya sudah sesuai, malah overspec untuk RPM-nya, jadi nggak ada komplain sama sekali untuk spek. Nah, terakhir untuk performanya, untuk harga 300 ribuan ini sudah melebihi ekspektasi saya ya. Cengkraman caknya menurut saya yang paling oke. Ini udah oke banget. Jadi kalau kita bandingkan dengan bor-bor yang murah, yang seharga ya, ini cengkraman caknya paling oke kalau menurut saya. Untuk kerja ringan oke ya. Kerja berat ya masih mumpuni. Asalkan jangan dipakai rutin untuk kerja berat. Ya kita harus sadar juga dengan harganya yang murah. Lalu untuk mengebor tembok rumah, ya selama tembok rumah kalian bukan beton masih bisa. Bisa banget menurut saya. Kalau hanya sekedar bata, apalagi hanya hebel, bisa banget ya. Ya ini bor 300-an yang paling oke performanya. Yang pernah saya coba selama ini. Selama saya mencoba bor-bor murah, ini bor yang paling oke ya performanya menurut saya pribadi. Lalu pertanyaannya, apakah layak beli atau tidak? Ya, ini mau bagaimana saya katakan ya. Ini untuk harga 300-an ya, ini layak untuk dibeli teman-teman. Dengan performa seperti ini, 300 ribu udah oke. Bahkan kalau dia ngasih harga 400 ribu ya, batas atasnya itu 400 ribu, masih oke teman-teman. Tapi kalau sudah 500 ribu apalagi lebih, ya jangan dibeli ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.